Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rifidayati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Biologi. Dalam 2 pertemuan ke depan, Ibu akan mendampingi teman-teman semua untuk belajar mengenai jaringan hewan. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, di sini ada yang sudah pernah belajar mengenai macam-macam jaringan hewan? Oke, kalau belum pernah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan cara belajar kita. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan secara umum saja mengenai jaringan hewan. Tugas kalian adalah silakan handout yang sudah Ibu berikan kepada kalian di e-learning, dibaca dengan seksama, dan jangan lupa menambah keilmuan kalian dengan membaca sumber literatur lainnya yang ada di internet ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama mampu mendeskripsikan macam-macam fungsi dan struktur penyusun dari jaringan hewan. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi letak dari masing-masing macam jaringan hewan. Dan yang ketiga adalah mampu membuat laporan hasil pengamatan pada gambar jaringan hewan. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu jaringan penyusun tubuh hewan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epitelium, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Mari kita masuk ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Yaitu jaringan yang melapisi seluruh tubuh, baik tubuh bagian dalam maupun bagian luar. Lalu bagaimana sih ciri-ciri jaringan epitelium sendiri? Yang pertama adalah sel-selnya tersusun sangat rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kemudian yang kedua, jaringan epitelium itu tidak mengandung pembuluh darah, namun dia mengandung ujung saraf. Yang terakhir adalah melekat pada membran basalis atau lamina basalis yang fungsinya untuk melekatkan antara jaringan epitelium dengan jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jaringan epitelium sendiri ini dia akan berdiferensiasi untuk melakukan beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi proteksi, yang artinya adalah melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ada fungsi absorpsi, yang artinya menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah sekresi, yaitu sel epitelium sebagai kelenjar yang bisa mensekresikan sekret. Kemudian yang keempat adalah sensori, yaitu sebagai penerima rangsang. Contohnya jaringan epitel yang ada pada permukaan kulit. Oke, kita masuk ke klasifikasi jaringan epitel. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan epitel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah epitelium pipi, yang kedua adalah epitelium batang, dan yang ketiga adalah epitelium kubus. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibagi menjadi 2. Yang pertama jaringan epitelium kelenjar, yang kedua jaringan epitelium penutup. Kemudian berdasarkan letaknya, jaringan epitel juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua endotelium, dan yang ketiga mesotelium. Kemudian yang terakhir, berdasarkan susunan selnya, jaringan epitel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah epitelium selapis, dan yang kedua adalah epitelium berlapis. Nah, tugas kalian di sini silahkan untuk lebih rincinya dibaca di handout yang telah Ibu berikan kepada kalian. Oke, kita masuk yang penjabaran dari jaringan epitelium selapis. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada 5 jenis ya. Dari 5 jenis ini nanti silahkan kalian cari ciri-cirinya bagaimana, letaknya di mana saja. Silahkan dibaca di handoutnya Ibu yang sudah Ibu upload di e-learning. Di situ sudah ada semua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari macam-macam jaringan epitel berlapis atau kompleks. Nah, di sini juga ada beberapa jenis. Tugas kalian juga sama, silahkan nanti dibaca di handout yang telah Ibu berikan kepada kalian. Silahkan dicari ciri-cirinya bagaimana, letaknya di mana saja. Sudah Ibu cantumkan di handout semua, insya Allah sudah lengkap. Oke, kita masuk ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau penyambung jaringan-jaringan lainnya. Letaknya tidak berhimpitan, namun dia berpencar-pencar, jadi kebalikan dari jaringan epitel. Kemudian jaringan ikat ini berkembang dari mesenkim yang berasal dari mesoderm atau lapisan tengah embrio.
Nah, untuk fungsinya sendiri, yang jelas fungsi utamanya adalah sebagai penyokong dan penyambung antar jaringan. Kemudian yang kedua ada membungkus organ-organ, yang ketiga melapisi rongga di antara organ-organ, dan yang keempat menghasilkan imunitas. Oke, kemudian di sini ada komponen jaringan ikat. Nah, di sini ada tugas baru juga untuk kalian. Silahkan kalian baca handout-nya yang telah Ibu berikan kepada kalian. Kira-kira bagaimana penjabaran mengenai serabut kolagen, serabut elastis, serabut retikuler, dan sel-sel jaringan ikat. Contohnya fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu sudah tunjukkan ya komponen jaringan ikat. Nanti silahkan untuk selebihnya dibaca di handout-nya Ibu. Oke, untuk macam-macam jaringan ikat di sini dibagi menjadi dua. Ada jaringan ikat biasa dan jaringan ikat dengan sifat khusus. Untuk jaringan ikat biasa di sini ada dua contoh. Yang pertama ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, nanti tugas kalian juga sama, silakan dicari perbedaan dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat serta letaknya di mana saja. Di handout juga sudah Ibu berikan secara gamblang. Oke. Kita masuk kepada jaringan ikat dengan sifat khusus. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama jaringan tulang rawan atau disebut sebagai kartilago. Kemudian jaringan tulang keras atau disebut sebagai osteon. Yang ketiga adalah jaringan darah, dan yang terakhir adalah jaringan limfa atau jaringan getah bening. Kita masuk ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot di sini ada 3 jenis otot. Yang pertama otot polos atau disebut otot viscera. Yang kedua adalah otot lurik atau disebut dengan otot rangka, dan yang terakhir adalah otot jantung. Apa sih ciri-cirinya dan di mana saja letaknya? Oke, untuk otot polos, dia itu berbentuk gelendong, memiliki satu inti sel dan dia terletak di tengah. Kemudian dia merupakan otot tidak sadar atau cara kerjanya tidak berdasarkan kehendak kita. Di mana saja kita dapat menemukan otot polos? Nah, otot polos ini melekat pada organ tubuh bagian dalam. Contohnya ada saluran pencernaan, kandung kemih, dan saluran pernafasan. Kemudian untuk otot lurik, dia berbentuk silindris, memiliki banyak inti sel, terletak di tepi sel, merupakan otot sadar atau cara kerjanya berada di bawah kehendak kita. Di mana saja melekatnya otot lurik ini? Melekatnya yang pertama ada pada rangka atau tulang-tulang tubuh, kemudian ada di lidah, ada di bibir, ada di kelopak mata, dan ada di diafragma. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini berbentuk silindris dan bercabang, memiliki 1 atau 2 inti sel, terletak di tengah sel, dan merupakan otot tidak sadar. Di mana kita bisa menemukan otot jantung? Hanya terdapat di organ jantung. Oke, kita masuk ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Yaitu jaringan-jaringan yang berfungsi sebagai penghantar impuls pada tubuh manusia dan hewan. Unit terkecilnya disebut neuron. Neuron ini bisa disebut juga sel saraf ya. Nah, di sini ada struktur sel saraf. Tugas selanjutnya untuk kalian, silahkan dibaca handout yang telah Ibu berikan kepada kalian. Silahkan dipelajari bagian-bagian dari sel saraf ini, fungsinya apa saja dan terletak di mana saja. Oke. Kita masuk ke jenis sel saraf. Di sini ada 3. Yang pertama neuron sensori. Fungsinya untuk menyampaikan rangsang dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada neuron intermediate, gunanya untuk menyampaikan rangsang dari neuron sensori kepada neuron motorik. Kemudian yang ketiga adalah neuron motorik yang berfungsi untuk menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang akan melakukan respon. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah jaringan pada hewan ada 4 macam. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Agar ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat dan tidak hilang begitu saja, silakan dipelajari kembali materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. PPT dan handout silakan dibaca kembali, dan jangan lupa untuk membaca sumber pustaka lain agar menambah keilmuan kalian. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kalian untuk menuju surga. Silahkan nanti dikerjakan latihannya yang sudah Ibu upload di e-learning.
kemudian dikumpulkan sesuai waktunya. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Barakallahu fikum ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.